Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Dr. Agus Rohiman MPD, yang terhormat tamu kita Pak Tio Dwi Akbar ST dan Pak Aulia Dava, dan yang saya hormati Guru Pendamping Gugus 5 yaitu Ibu Anissa Marheliana SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya sehingga kita dapat bertemu di Zoom meeting ini. Dan sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Hafifah Aulia selaku host yang akan membawakan acara kita yang bertemakan gaya belajar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Nakla sebagai moderator, Raka Satrio sebagai flyer design, Cika Rifatul sebagai presentasi digital, dan Adi Neta sebagai presenter. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Naklah sebagai moderator untuk melanjutkan acara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. Wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Takla Marom. Di sini saya akan sebagai moderator yang akan memandu perjalanan acara pada siang hari ini. Dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi formulir absensi yang telah disediakan oleh host. Dan saya harap teman-teman mengaktifkan kamera jika memungkinkan, mematikan mic saat penyampaian materi berlangsung, serta menggunakan background yang telah disediakan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan CV presenter. Presenter bernama Adinetia Ainur Rohman. Ia lahir pada tanggal 23 Juni 2009 dan memiliki berbagai pengalaman, salah satunya mengikuti Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2021. Dan pendidikan saat ini adalah SMA plus PGRI Cibinong. Baik, kepada presenter, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Adiniti Ainun Rahma. Siang ini saya akan membawakan materi yang bertema gaya belajar. Sebelum kita mengetahui gaya belajar kita apa sih yang dimaksud dengan gaya belajar? Gaya belajar adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi. Untuk apa kita mengetahui gaya belajar? Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yaitu belajar dengan melihat. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, yaitu belajar dengan mendengar. Dan yang ketiga adalah kinestetik, yaitu belajar dengan bergerak. Next, bagaimana cara kita agar mengetahui gaya belajar kita? Kita dapat mengikuti tes gaya belajar ataupun mengetahui ketiga ciri dari gaya belajar. Ciri-ciri yang pertama adalah gaya belajar visual. Pelajar visual mudah mengingat dari yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar,
tidak mudah terdistraksi oleh keramaian, dan biasanya suka menggambar apapun di kertas. Next, ciri-ciri pelajar auditorial. Berbeda dengan pelajar visual, pelajar auditori mudah terdistraksi oleh keramaian, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu, dan mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Next, ciri-ciri pelajar kinestetik. Pelajar kinestetik senang dengan belajar metode praktek, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik. Menghafal dengan berjalan atau melihat, namun sulit untuk berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Next, bila kita sudah mengetahui gaya belajar kita, cara apa sih yang paling efektif sesuai dengan gaya belajar kita? Yang pertama adalah tips belajar untuk belajar visual. Yang pertama, buat catatan sendiri. Dengan membuat catatan sendiri, pelajar visual lebih mudah untuk mengingat. Dan yang kedua adalah membuat catatan yang berwarna. Di sekolah ini juga kita sudah dianjurkan untuk menggunakan catatan yang berwarna-warni. Yang ketiga, membuat mind mapping. Di sekolah ini kita juga sudah diajarkan untuk membuat mind mapping yang baik dan benar. Next, tips untuk pelajar auditori. Pertama, membuat kelompok belajar, karena pelajar auditori senang dengan berdiskusi, bertukar pikiran, dan mendengarkan. Lalu yang kedua, mencari lingkungan yang tenang. Karena pelajar auditori ini mudah terdistraksi oleh keramaian. Dan yang ketiga, mendengarkan kembali penjelasan dengan merekodnya. Yang ketiga adalah tips untuk pelajar kinestetik. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, berjalan saat belajar. Yang ketiga, melakukan praktek langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saya peringatkan kembali untuk mengisi absensi yang telah disediakan. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan mengklik tombol raise hand dan memperkenalkan dirinya. Baik, kepada gugus 4 Felicita, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Felicita Febriana. Saya izin bertanya, apakah gaya belajar seseorang bisa berubah? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab oleh presenter. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih moderator. Gaya belajar seseorang ini sebenarnya bisa berubah, namun sesuai dengan gaya belajarnya sejak ia kecil. Ya, sudah. Apakah cukup? Baik, cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh gugus 4 Nada Izati. Silakan bertanya. Perkenalkan, saya Nada Zari Konita, izin bertanya, mengapa kita harus mengetahui gaya belajar kita? Baik, kepada presenter, mungkin langsung bisa dijawab. Dari gugus 4, silakan memperkenalkan dirinya. Baik, nama saya Anissa, jadi saya ingin bertanya bagaimana cara mengoptimalkan gaya belajar kita. Oke, baik. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar.
Oke, baik. Presenter sudah masuk kembali. Mohon maaf, Alhamdulillahirrabbilalamin. untuk pertanyaan mengapa kita harus mengetahui gaya belajar kita, karena dengan kita mengetahui gaya belajar kita, maka akan mempermudah proses belajar, sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik dari proses belajar kita. Oke, apakah cukup? Cukup. Mohon maaf tadi siapa yang bertanya? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Oke, mohon diulangi kepada Anissa pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengoptimalkan gaya belajar kita? Oke, terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab oleh presenter. Cara kita untuk mengoptimalkan gaya belajar kita yaitu dengan mengikuti tips-tips yang telah saya berikan tadi. Seperti misal kita visual, berarti kita menggunakan catatan yang berwarna-warni. Oke, terima kasih. Apakah mungkin sudah cukup untuk sesi pertanyaan? Langsung saja kita ke sesi closing statement yang akan dibawakan oleh presenter. Terima kasih moderator. Jadi, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda nih. Jadi, kita harus mengetahui gaya belajar agar dapat memudahkan proses belajar yang sesuai dengan diri kita. Sehingga kita mendapatkan hasil terbaik dari proses belajar kita. Yang kita dapatkan adalah setiap orang memiliki gaya belajar dan keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus memahami kemampuan dan gaya belajar untuk memudahkan proses pembelajaran dengan gaya belajar yang sesuai. Saya moderator, mohon maaf atas kendala yang terjadi dan saya pamit undur diri. Kendali akan saya serahkan kepada host. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk presenter dan moderator karena telah menjelaskan materi dengan baik. Terima kasih untuk para tamu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.